Malam hari ini bertepatan malam 17, malam yang sangat bersejarah, di mana dalam riwayat para muhaddisin beliau melihatkan secara mutasil kepada sanad yang berhubung ke Rasulullah langsung. Malam ini malam 17, artinya malam di mana dulu Quran secara lafadz dohir diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril sebagai wasilah di Gua Hira. Yang kemudian ayat turun Iqra ma'ana biqari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi malam ini biasa disebut dengan nuzulul Quran. Ada beberapa yang bertanya, nuzul Quran itu kan malam 17 Ramadan. Tapi kenapa ketika Lailatul Qadar itu justru malam ganjil-ganjil setelah 10 akhir terakhir di bulan Ramadan? Kenapa? Karena ayat inna sesungguhnya kami anzalna itu menurut kami pada Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kan malam 21, 22 seterusnya. Sedang nuzul Quran katanya malam turunnya Quran. Loh ini malam 17. Apa definisi dan keterangan lebih lanjut secara detail dan lengkap? Pertama, Quran itu ada Quran yang belum tertulis dan Quran yang sudah tertulis. Seperti sekarang Quran tertulis ini dengan berbagai macam tulisan dari zaman Abu Bakar, Utsman dan seterusnya. Dan yang tidak tertulis masih berupa wahyu oleh Allah dituliskan di Lauhil Mahfud yang ditulis oleh qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Ditulis oleh qalam, pulpen di Lauhil Mahfud. Selengkap ayat demi surat lengkap detail terperinci. Nah, oleh malaikat-malaikat itu atas perintah Allah turunnya yang dari Lauhil Mahfud itu digotong rame hurufnya, harokatnya, titiknya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, masing-masing oleh mungkin miliaran malaikat diambil dari Lauhil Mahfud, kemudian dibawa turun. Gambarannya Lauhil Mahfud mungkin ya di langit ke-7, bisa jadi ke-8, ke-9 dan Allah alam. Tergantung Anda meyakini dengan versi iman dan yakin Anda masing-masing. Karena kalau meyakini Lauhil Mahfud tanpa versi iman, ya tidak ada, orang ketok. Apalagi menggunakan sains dan teknologi, itu ya omong kosong saja. Kalau menggunakan sains dan teknologi ya nggak ada Lauhil Mahfud, nggak ada ini, banyak nggak adanya. Dari kenapa? Yang nampak baru yang bisa dicerna oleh akal. Yang nggak nampak ya dianggap tidak ada. Nah turunnya Lauhil Mahfud, terus turun langit dunia ini di atas ini, atau langit pertama atau biasa disebut dengan Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfud sampai ke Baitul Izzah, inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Maka ketika Lailatul Qadar memperingati, ya rame langitnya kayak belah. Itu ternyata napak tilasnya miliaran malaikat yang membawa lafadz Quran yang masih bersifat nuroniyun, cahaya dari Lauhil Mahfud, bondong, yang bawa titiknya, yang bawa hurufnya, alifnya,
terus yang bawa per kalimat per kalimat, yang bawa fiilnya, fiil madinya, fiil mudhari, fiil amarnya, terus kemudian diteleh plek neng Baitul Izzah atau samudnya itu malam Lailatul Qadar, yaitu entah malam 21, 22, 23 dan seterusnya. Nah, dari Baitul Izzah turun ke Rasulullah SAW yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala, turunnya dari langit pertama ke bawah ini disebut nuzulul Quran. Maka ketika turun di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tanggal malam 17 Ramadan. Nah, turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Sam'ud Dunya atau Baitul Izzah disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, malam 2 itu ya malam utama. Sekarang yang malam istimewa Lailatul Qadar, malam yang sangat luar biasa. Maka gunakanlah sebaik mungkin. Turun dari langit itu, langit pertama ke Rasulullah, baru malam 17 Ramadan, dan bertahap berangsur-angsur dari Makkiyah, Madinah, Madaniyah selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Loro. Itu kurang lebih. Namanya kurang lebih, bisa jadi riwayat itu bisa jadi valid, tidak valid. Tapi kurang lebih dari umur Rasulullah 40 tahun sampai beliau wafat 63 tahun. Diawali dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diakhiri dengan surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sepanjang 23 tahun itu terjadi. Loh, kemudian kok bisa kejadian yang ada di alam semesta ini di zaman Rasulullah ketika di Mekah, Madinah, kok cocok dengan ayat yang sudah tersusun rapi? Nah, itulah yang sudah disusun, takdirnya manusia masing-masing sudah disusun, dan ayatnya itu sudah sesuai turunnya. Artinya apa? Setiap kita ini sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Umure piro, rezekine sak piro, jodone sapa, matine kene ngopo, sebabe apa, kapan dinone, sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, detail setiap manusia. Yang nulis siapa? Kolam. Loh, kolam itu polpen. Yang gerakkan siapa? Ya tentu malaikat penjaga kolam. Kolam ini kolam polpen, bukan kolam ikan. Tulis. Bukan kalam, kalau kalam lain lagi, ini kolam. Dan kita mengimani itu. Kita ini kan sederhana loh Pak. Sebagai orang Islam, kita juga 3. Meyakini keislaman kita, keimanan kita, dan keihsanan kita. Dewi nak mlebu Islam dari syahadat, lakonono sholate, lakonono zakate, tunaikan, lakoni posoni, haji nih, selesai Islami. Imani, ya sesuai dengan rukun iman. Iman kepada Gusti Allah jelas, berarti sembah Gusti Allah, disembah. Iman kepada malaikat, bagaimana apa disembah juga? Tidak. Nah, ini yang kemudian persepsi bagi orang di luar Islam mengertikan, tuh orang Islam juga menyembah malaikat, bukan menyembah. Mengimani malaikat, mengimani adanya makhluk gaib yang dibuat dari jismun latifun nuraniun, sebuah jisim, badan jasmani yang sangat lembut yang terbuat dari cahaya, yang namanya malaikat, yang dikelompokkan garis besarnya ada 10 malaikat: Jibril, Mikael, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya masing-masing. Nah, ini ahli teknologi nggak percaya, nggak ada orang yang apa. Makanya sampean silahkan belajar teknologi, silahkan belajar sains, tapi dalami agama dengan baik. Karena ketika sains dan teknologi tidak diselaraskan dengan agama, ya akhirnya menjadi ateis pirang-pirang. Katanya anaknya kiai, cucunya kiai, cucunya hebat, cucunya pendiri NU misalnya. Tapi kok jadi ateis, kasihan mbahnya, kasihan buyutnya, melas buyute, melas bayi. Kalau sampai anak curu-curunya
menjadi ateis. Karena ateis itu lebih ngeri daripada orang-orang kafir. Mohon maaf. Di luar Islam, mohon maaf, Yahudi, Nasrani, kita sering mengatakan dia kafir. Padahal dia bertuhan. Sama, Tuhannya Allah. Semua orang beragama ini pasti bertuhan. Lah tapi kalau ateis ini nggak bertuhan memang. Dan nggak meyakini Tuhan itu ada. Maka masih mending orang beragama, entah agamanya apa, dia masih meyakini adanya Tuhan, masih meyakini adanya sorga, masih meyakini ada neraka, masih meyakini ada nabi, masih meyakini malaikat. Tapi kalau ateis ini nggak ada Tuhan, nggak ada malaikat, nggak ada nabi, nggak ada orang suci, nggak ada kitab, tidak ada. Hidupnya kayak ini, nggak ada nyawa, nggak ada roh, adanya organ tubuh. Kalau organ masih berfungsi, urip, nah kapan jadi mati. Nah, itu ateis. Ngeri mana ateis sama komunis? Ya ateis. Komunis itu hanya sistem politik, ideologi politik, bukan ideologi keagamaan. Ketika PKI di Indonesia, komunis itu orangnya ya Islam banyak sekali. Mereka juga ibadah, dipikir ibadah, nggak sholat, ya sholat. Tapi ideologi politiknya komunis. Komunis itu kebalikannya kapitalis. Komunis itu ideologi sosialis. Bukan tidak bertuhan, mereka juga beragama. Kristen ya Kristen, Islam ya Islam, Hindu ya Hindu. Cuma ideologi politiknya mereka komunis, lawannya kapitalis. Tapi kalau ateis, ini sudah tidak bertuhan, tidak bernabi, bahwa nggak ada yang ngatur dunia ini, bahwa orang ibadah ini nggak ada artinya, nggak ada surga nggak neraka, urip sakar putus ora kowe. Nah ini monggo jale urip kok. Risiko nenek di dewi. Salah itu hukum, bener ya dipuji. Nah cuma itu aja. Nah kita ini orang Islam. Maka orang Islam ya Islamis yang tekun. Sampai sholatnya yang tekun. Di pondok dicakati tenanan, aja sampai dicakati. Kemudian posoni sing tekun, aja sampai gak poso. Haji dilakoni, nak wis sugih wis mampu ya daftaro. Aja sampai wis bondone pirang-pirang mobil akeh daftar haji murah gelem. Kan banyak Pak, banyak orang daftar haji ini judek. Ada yang antriannya sampai 24 tahun, stres nunggu antrian, baru mangkat mati dhisik. Ya kadang ingin lucu, memang ya lucu.